Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ferisa Yuki Syarani dari NIM 242111035 H2A. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi PPT dari tugas kelompok kemarin, yaitu Lembaga Keuangan atau Financial Institution. Oke, langsung saja. Di sini apa saja sih yang akan saya bahas? Di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian lembaga keuangan? Yang kedua, apa saja klasifikasi lembaga keuangan? Yang ketiga, apa peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan? Yang keempat, apa saja faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan? Dan yang terakhir, apa peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi? Oke, kita masuk rumusan masalah yang pertama, yaitu apa pengertian lembaga keuangan. Jadi menurut SK Menkeu RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna untuk membiayai investasi perusahaan. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun kebutuhan konsumtif, serta jasa keuangan yang bukan pembiayaan. Selanjutnya, klasifikasi lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki fungsi kelembagaan yang berbeda-beda, penyimpangan sesuai dengan fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah lembaga keuangan bank atau LKB dan juga lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Nah, kita masuk yang pertama yaitu lembaga keuangan bank atau LKB. Jadi lembaga keuangan bank atau LKB itu kayak lembaga yang diperkenankan menghimpun dana masyarakat. Nah, di sini ada beberapa lembaga keuangan yang seperti yang pertama yaitu bank umum. Apa sih itu bank umum? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum merupakan bank yang menciptakan giro. Nah, bank umum sendiri ini dapat melakukan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, mengembangkan pengusaha kecil secara ekonomi lemah, mengembangkan ekspor non-migas, dan juga mengembangkan pembangunan perumahan. Selanjutnya yang kedua yaitu Bank Pengkreditan Rakyat atau sering disebut dengan BPR. Apa sih BPR itu? BPR yaitu bank yang bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan keuangan di pasar dan di desa-desa, serta menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito. Nah, BPR ini merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu poin kedua, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. LKBB sendiri itu eh, kebalikan dari lembaga keuangan bank. Berarti lembaga keuangan bukan bank itu adalah lembaga yang dalam kegiatannya itu kayak tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu lembaga pembiayaan. Apa sih lembaga pembiayaan itu? Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, ada beberapa jenis lembaga pembiayaan tersendiri nih. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan tentang jenis usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan itu kayak yang pertama, leasing atau sewa, terus anjak piutang, terus usaha kartu kredit, dan yang terakhir pembiayaan konsumen atau consumer finance.
Selanjutnya, yang kedua ada perasuransian atau lembaga asuransi. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang peransuransian menyatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan di mana penanggung mengikatkan tertanggung dengan diri menerima kepada premi pertanggungan atas kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Nah, sedangkan dalam pasal 246 KUHP menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan di mana penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan meminta suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan, bahkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak ditentukan. Selanjutnya yaitu ada pasar modal. Dasar hukum pasar modal di Indonesia ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pada pasal 1 berbunyi, pasar modal adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang dikeluarkannya, serta lembaga dan profesi berkaitan dengan surat berharga. Nah, sederhananya itu pasar modal itu tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana surat berharga seperti surat pengakuan utang, terus saham, obligasi, bukti utang, untuk unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berharga atas surat berharga dan setiap turunan surat berharga menjadi objek perjanjian dari jual beli itu sendiri. Oke, rumusannya masalah yang selanjutnya yaitu ada peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Nah, lembaga keuangan ini dalam sistem keuangan memiliki beberapa peran, seperti memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. Nah, segala kegiatan lembaga keuangan akan diawasi dan diaktivitas di sisinya harus sesuai dengan aturan yang ada seperti memberikan jaminan moral dan hukum pada nasabah agar nasabah itu merasa aman dan percaya bahwa dana yang mereka miliki itu tersimpan secara utuh yang kemudian itu akan dikembalikan saat jatuh temponya tiba, misalnya untuk tabungan deposito. Nah, peran yang kedua yaitu memberikan informasi pada nasabah. Nasabah itu wajib mendapatkan informasi lengkap tentang produk keuangan yang digunakannya melalui lembaga keuangan. Nah, mereka dapat menerima informasi yang telah diberikan dan pengetahuan sejelas-jelasnya untuk kepentingannya. Seperti contoh saat nasabah ingin mengambil produk KPR, pihak bank itu wajib memberikan informasi tentang produk KPR secara menyeluruh supaya nasabah paham bagaimana sistem KPR yang berlaku dan bisa mengikutinya dengan baik. Peran yang selanjutnya yaitu melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Nah, lembaga keuangan itu melancarkan jasa pertukaran produk yang mencakup barang dan jasa menggunakan sistem kredit atau uang tunai. Misalnya, nasabah yang ingin memiliki rumah itu dapat melakukan pembayaran melalui KPR lewat bank. Lalu peran yang keempat yaitu sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Lembaga keuangan berfungsi untuk menyediakan alat transaksi yang bisa digunakan di mana saja untuk berbagai macam keperluan. Misalnya transfer antar bank, terus pembayaran tagihan listrik, dan juga sampai pembayaran untuk belanja. Selanjutnya yaitu memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan kemudian untuk memutarnya kembali melalui produk pinjaman yang tersedia untuk pembiayaan sesuai keperluan nasabah. Selanjutnya yaitu faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan. Apa saja sih? Yang pertama, ada meningkatnya pendapatan masyarakat. Nah, hal ini terjadi pada kalangan menengah sehingga menyebabkan naiknya kemampuan menabung. Sejalan dengan itu, lembaga keuangan menawarkan beberapa alternatif yang memberikan fasilitas untuk bertransaksi. Eh,
kok bisa pada kalangan menengah itu kayak meningkatnya, menyebabkan peningkatnya pendapatan masyarakat. Nah, eh, biasanya semakin naiknya pendapatan seseorang atau semakin besarnya pendapatan seseorang itu membuat mereka ingin menabung gitu. Jadi kayak kalau mereka nggak ada pendapatan yang besar atau kayak ya menengah ke atas, itu kesadarannya untuk menabung itu masih rendah. Tapi untuk kelas menengah ke atas itu untuk pendapatan yang lebih besar itu biasanya eh, pemahaman untuk mereka menabung dan keinginan untuk menabung itu lebih tinggi dibanding yang ke bawah. Yaitu faktor yang kedua ada perkembangan industri dan teknologi. Kebutuhan dana investasi oleh sektor industri semakin meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan sektor tersebut, lembaga keuangan ini memperlihatkan kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan modal sektor dalam jumlah yang besar. Lalu, yang ketiga ada dominasi instrumen keuangan. Beberapa jenis surat berharga ditawarkan melalui pasar keuangan, namun sulit dijangkau oleh penabung yang mengakibatkan denominasinya bernilai besar. Lembaga keuangan memiliki karakteristik usaha tersendiri yang dapat memberikan kesempatan penabung kecil untuk mendapatkan instrumen keuangan yang dapat dijangkau. Faktor yang selanjutnya yaitu skala ekonomi dan produk jasa-jasa. Dengan mengombinasi sumber-sumber untuk menciptakan berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah yang besar, maka biaya produk atau jasa per unit yang ditawarkan dapat ditekan lebih rendah. Nah, kelebihan ini memberikan keunggulan lembaga keuangan yang bersaing. Selanjutnya yaitu keuntungan jangka panjang. Nah, lembaga keuangan ini mendapat sumber dana simpanan dari penabung dengan bunga yang relatif rendah. Selanjutnya, dana akan disalurkan sebagai pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi dan tentunya dengan jangka waktu yang lebih panjang. Lalu, faktor yang selanjutnya yaitu risiko lebih kecil. Pengawasan dan peraturan yang ketat terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan dan adanya program penjaminan atas simpanan. Saat ini banyak diperlakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter sehingga menyebabkan risiko yang dihadapi penabung itu menjadi sangat kecil. Lalu, poin selanjutnya yaitu apa peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Yang pertama yaitu sebagai pengalihan aset atau asset transmutation. Lembaga keuangan itu dispotori memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar oleh debitur. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah kredit yang diberikan pada unit defisit dengan jangka waktu yang tertentu. Yang kedua, realokasi pendapatan atau income reallocation. Untuk merelokasi penghasilan, dapat membeli dan menyimpan barang, seperti rumah ataupun tanah. Namun, memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga seperti simpanan bank, polis asuransi jiwa, dan reksadana. Yang ketiga, ada transaksi atau transaction. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk bertransaksi barang dan juga jasa. Selanjutnya yaitu likuiditas atau liquidity. Unit surplus dapat memberikan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, dan deposito. Nah, produk-produk tersebut memiliki tingkat likuiditas yang berbeda. Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dalam menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Lalu efisiensi. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank itu dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Nah, peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank ini sebagai broker. Apa sih broker? Yaitu menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Nah, kesimpulannya dari beberapa materi yang tadi sudah saya terangkan, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Nah, dalam mencapai tujuan ekonomi dan keuangannya, lembaga itu memiliki perannya masing-masing.
sehingga dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Nah, LKB dan LKBB ini sendiri memiliki peran yang berbeda dalam sistem keuangan. Namun yang pasti, keberadaan dua-duanya turut mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap risiko finansial. Nah, masyarakat sendiri dapat memanfaatkan ke berbagai layanan yang telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan finansial. Namun, penting juga untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai lembaga keuangan dan menjaga kesehatan keuangan pribadi agar dapat memanfaatkannya dengan baik. Masyarakat juga diharapkan tetap waspada terhadap segala risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, dapat membangun keuangan yang sehat dan memperoleh manfaat dari peran penting lembaga keuangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, cukup sekian dari saya, teman-teman. Itulah tadi beberapa penjelasan dari materi lembaga keuangan atau financial institution. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.